Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kembali lagi bersama saya Ahmad Syakir Maulana dalam channel Syakir TV. Yang mana dalam kesempatan ini kita akan membahas terkait bahasa Arab. Nah, kita juga sebelumnya sudah membahas dua materi penting dalam bahasa Arab, yakni yang pertama itu adalah isim isyarah dan yang kedua isim istifham. Dalam kesempatan ini kita akan membahas terkait yang namanya isim dhamir. Apa itu isim dhamir? Ya, dalam bahasa Indonesia kita mengenalnya dengan kata ganti. Oke. Nah, kata ganti dalam bahasa Arab memiliki keunikan tersendiri dibandingkan bahasa Indonesia ya. Karena seperti yang sudah pernah kita bahas di video isim isyarah, bahwa dalam bahasa Arab kita akan mengenal yang namanya mu'annas dan muzakkar. Mu'annas yakni bermakna perempuan dan muzakkar bermakna laki-laki. Kedua-duanya berperan aktif juga dalam penggunaan isim dhamir tersebut atau kata ganti ini ya. Nah, dan juga kita semua tahu sama dengan bahasa Indonesia bahwa pembagian kata ganti itu ada 3. Yang mana kalau dalam bahasa Indonesia itu ada kategori orang pertama, kategori orang kedua, dan kategori orang ketiga. Dalam bahasa Arab ketiga-tiganya juga ada, tapi dengan penamaan yang berbeda. Yang pertama, kategori orang pertama yaitu namanya mutakallim. Mutakallim itu kalau diartikan itu adalah orang yang berbicara. Nah, kategori yang kedua itu ada mukhatab. Mukhatab itu lawan bicara. Jadi orang kedua itu lawan bicara. Dan yang terakhir itu adalah ghaib, yang mana ghaib ini adalah kategori orang ketiga. Oke. Nah, dan kita langsung saja masuk ke pembagian seluruh dhamir-dhamir tersebut atau seluruh kata ganti tersebut, yang mana sudah kita jelaskan tadi ada pembagian terkait yang muannas dan juga muzakkar. Dan juga di sini berperan yang namanya jamak, mufrad dan musanna. Jadi mufrad itu tunggal, kemudian musanna itu untuk 2 orang, dan ada yang namanya jamak itu untuk 3 orang atau lebih. Nah, dalam bahasa Arab memiliki kriteria-kriteria seperti itu. Oke, langsung saja. Biasanya kita menghafalnya dengan kategori ketiga terlebih dahulu ya, ini atau yang ghaib atau kategori ketiga. Jadi di situ ada yang pertama itu huwa yang berarti dia laki-laki. Oke. Kemudian yang kedua itu ada hiya. Hiya di sini adalah lawan dari huwa yang artinya dia perempuan. Oke. Ini adalah kategori orang ketiga tunggal. Oke. Huwa artinya dia laki-laki, hiya artinya dia perempuan. Jadi kedua ini adalah kategori ketiga tunggal. Dan kemudian kategori ketiga yang untuk 2 orang itu sama, baik yang laki-laki maupun perempuan, itu bahasa Arabnya huma, begitu ya. Oke, jadi huma artinya mereka berdua, baik laki-laki maupun perempuan itu sama, pakai huma. Oke, jadi di sini kita sudah ketahui 3 dhamir, yakni huwa, kemudian hiya, dan huma. Nah, itu untuk kategori tunggal dan kategori 2 orang. Kemudian untuk kategori orang ketiga tapi jamak atau lebih dari 2 orang, untuk yang laki-laki kita mengenal dengan hum. Hum artinya mereka. Oke. Lawan dari hum untuk kategori muannas kita akan mengenal hunna yang artinya mereka. Tapi perbedaan hum dan hunna, ketika kita menggunakan hum berarti itu untuk kategori laki-laki dan hunna itu untuk kategori perempuan, begitu. Nah, jadi setelah kita pahami dhamir-dhamir tersebut, maka kita mengambil kesimpulan bahwa untuk orang ketiga dalam bahasa Arab itu ada 6 ya, 6 bahasa Arabnya. Oke, yang pertama huwa artinya dia laki-laki, kemudian hiya dia perempuan, kemudian ada huma. Huma itu kita hitung 2 ya, karena laki-laki dan perempuan sama, huma. Kemudian ada hum yang artinya mereka laki-laki, dan hunna yaitu adalah mereka perempuan. Sudah 6 kategori untuk orang ketiga dalam bahasa Arab. Nah,
Kemudian kita beranjak ke kategori orang kedua atau yang kita sebut tadi sebagai mukhatab atau lawan bicara. Sama dengan yang ghaib tadi atau yang kategori orang ketiga, ada 6 juga di sini. Yang pertama itu ada anta yang artinya kamu laki-laki. Kemudian lawan dari anta ada anti yang artinya kamu perempuan. Oke, jadi ini untuk kategori orang kedua tunggal atau untuk satu orang. Oke. Nah, sama lagi dengan kaidah yang tadi untuk kalian berdua, orang kedua, tapi untuk 2 orang itu kita menggunakan sama antara perempuan dan laki-laki, yaitu antuma, panjang. Jadi ketika misalnya ada perempuan ataupun ada laki-laki 2 orang, ketika kita ingin berbicara sama mereka, itu kita menggunakan antuma, yang mana baik laki-laki ataupun perempuan itu sama-sama menggunakan antuma. Nah, kemudian setelah antuma, untuk kalian itu banyak, untuk jamak atau lebih dari 3 orang, untuk dhamir yang mana menunjukkan mukhatab atau orang kedua tapi kategori jamak atau lebih dari 3 orang, kita juga mengenal 2, yakni antum yang artinya kalian laki-laki. Lawan dari antum kita mengenal dengan antunna. Antunna di sini bermakna kalian perempuan. Oke. Jadi sama seperti kategori ketiga, kategori kedua ini juga memiliki 6 dhamir atau 6 bagian ya. Oke. Kemudian setelah kita bahas yang kategori kedua tersebut, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang pertama itu ada anta yang artinya kamu laki-laki, kemudian anti kamu perempuan, kemudian ada antuma berlaku untuk laki-laki dan perempuan, kemudian ada antum yaitu bermakna kalian laki-laki, kemudian yang terakhir ada antunna yang artinya kalian perempuan. Oke. Setelah kita membahas terkait kategori orang kedua, kita beranjak kembali ke kategori orang pertama atau mutakalim dalam bahasa Arab. Yang mana mutakalim ini adalah orang yang berbicara. Orang berbicara itu di dalam bahasa Arab digolongkan menjadi 2 orang. Yang pertama itu ada saya, yang bermakna sudah sangat familiar ya, yaitu ana. Ana itu adalah orang pertama tunggal. Oke. Tapi di kategori orang pertama ini tidak berlaku orang pertama untuk 2 orang. Yang ada orang pertama tapi kategorinya itu ramai ya. Jadi di situ ada nahnu. Oke. Ana itu saya, kemudian nahnu itu berarti kami atau kita, begitu ya. Sehingga ketika semuanya digabungkan menghasilkan bahwa isim dhamir dalam bahasa Arab itu ada 14 ya. Baik itu orang pertama, orang kedua, orang ketiga, mu'annas, muzakkar, itu semuanya ada 14 kategori atau 14 bahasa Arabnya begitu ya. Nah, kemudian setelah kita bahas itu, kadang-kadang sering timbul pertanyaan, bagaimana kalau seandainya dalam suatu ruangan misalnya itu ada laki-laki dan perempuan, biasanya kita pakai apa gitu. Nah, kita itu biasanya menggunakan dhamir yang hum ya, misalnya untuk yang laki-laki. Jadi langsung ketika ditanya bagaimana kabar kalian gitu, misalnya kita ada dalam suatu acara, maka kita menggunakan dhamir laki-laki gitu ya. Kita samakan semuanya menjadi dhamir laki-laki begitu biasanya. Tapi kalau seandainya semuanya sudah pasti perempuan, itu biasanya kita menggunakan hunna ya atau antunna, itu yang semua untuk yang perempuan. Oke, setelah kita membahas terkait semua kategori isim dhamir, ayo sama-sama kita gunakan isim dhamir tersebut ke beberapa contoh ya. Oke. Seperti misalnya kita ingin bertanya kepada seseorang terkait orang ketiga misalnya. Man huwa? Kita bertanya sama orang kedua terkait orang ketiga gitu. Man huwa? Nah, terus orang kedua bisa menjawab dengan huwa mudarrisun misalnya. Kalau seandainya dia itu seorang guru, huwa mudarrisun, seperti itu. Man huwa? Huwa mudarrisun. Nah, kita cari contoh yang lain. Man anti? Kita bertanya sama orang kedua tapi mu'annas. Man anti? Nah, siapa kamu? Untuk kategori perempuan ya. Ketika kita bertanya terkait man anti, maka kita menjawabnya dengan ana. Man anti? Ana tilmizatun misalnya. Saya seorang murid perempuan, begitu. Atau bisa juga menjawab dengan ana Fatimah. Saya Fatimah gitu ya.
Nah, kemudian coba kita cari contoh lain ketika kita ingin bertanya kepada kamu laki-laki misalnya. Man anta, siapa kamu? Ana Ahmad. Bisa saya Ahmad. Oke. Atau kita bisa ganti min aina anta. Nah, itu sudah pernah kita bahas kemarin di terkait isim istifham ya. Min aina anta, dari mana kamu? Jawabannya ana min Jakarta misalnya. Saya dari Jakarta, begitu ya. Itu sudah penggunaan isim-isim dhamir, beberapa dari isim-isim dhamir. Oke. Kemudian setelah beberapa contoh tadi, kita masuk ke contoh selanjutnya, yakni misal kita ingin bertanya untuk kategori orang banyak ya gitu ya. Seperti kita ingin bertanya dari mana kalian, misalnya ini ada satu rombongan gitu ya. Nah, min aina antum. Nah, seperti sudah kita bahas tadi, kalau seandainya dia itu ramai dan di situ ada laki-laki ataupun perempuan, kita pakai antum ya, menggunakan kategori muzakkar. Jadi min aina antum, kita tanya untuk semua orang ramai, kemudian mereka menjawab. Ketika kita tanya antum, mereka menjawab dengan nahnu. Oke. Min aina antum, dari mana kalian? Nahnu min Makkah misalnya. Kami dari Mekah, begitu ya. Nah, itu beberapa contoh terkait isim dhamir ya. Nah, sekedar pengetahuan yang mana ini nanti akan kita buat videonya tersendiri, bahwa penggunaan atau dalam prakteknya isim dhamir ini nantinya akan terbagi menjadi dua kategori lagi. Yang pertama itu ada munfasil, yang kedua muttasil. Dhamir munfasil ya ini dhamir yang mana dia itu berdiri sendiri ya. Munfasil itu artinya dalam bahasa Arab terpisah atau berdiri sendiri gitu ya, seperti contoh-contoh yang sebelumnya. Yang kedua itu ada dhamir muttasil. Muttasil dalam bahasa Arab artinya bergandengan atau bersatu gitu ya. Nah, ini nanti punya pembahasannya tersendiri gitu ya. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita sudah dapat banyak sekali kosakata yang mana itu dari isim dhamir sendiri ada 14. Ayo kita ulang sama-sama. Gampangnya seperti ini biasanya kita hafalnya. Yang pertama itu ada kategori orang ketiga untuk muzakkar, ada huwa yang artinya dia laki-laki, kemudian huma yang artinya mereka laki-laki untuk 2 orang, kemudian ada hum yang mereka untuk 3 orang lebih, tapi ini semua kategori laki-laki. Kemudian ada hiya yang artinya dia perempuan untuk orang ketiga muannas, kemudian ada huma yang artinya mereka berdua untuk kategori muannas juga, kemudian ada hunna yang untuk mereka perempuan tapi kategorinya muannas. Ini semua termasuk ke kategori orang ketiga. Kemudian ada anta yang untuk orang kedua tunggal muzakkar, kemudian yang artinya kamu laki-laki, kemudian ada antuma kalian berdua, kemudian ada antum yang artinya kalian. Ini semua untuk kategori laki-laki. Kemudian untuk kategori perempuan itu ada anti yang artinya kamu perempuan, kemudian ada antuma kalian berdua perempuan, dan antunna yang artinya kalian berdua perempuan. Jadi ini semua kategori untuk orang kedua, baik yang laki-laki dan perempuan. Kemudian untuk kategori orang pertama itu dibagi menjadi 2, ana yang artinya saya dan nahnu yang artinya kami atau kita. Ini bisa semua kategori, baik perempuan dan laki-laki. Kemudian selain yang isim dhamir itu, kita ada 2 kategori kosakata atau mufradat. Yang pertama itu ada mudarrisun yang artinya guru. Nah, mudarrisun itu guru laki-laki. Kalau kita tambahkan ta marbuthah menjadi mudarrisatun artinya guru perempuan. Nah, begitu juga dengan tilmizun. Tilmizun artinya murid, kalau tilmizatun itu murid perempuan. Oke. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau seandainya ada pertanyaan itu bisa di DM di Instagram saya ya, atau kalau seandainya masih bingung bisa diulangi videonya. Assalamualaikum.